Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran tematik, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada baiknya juga anak-anak ibu menyiapkan buku, pulpena 4A-nya dan alat-alat tulisnya. Apabila ada hal yang perlu dicatat, maka dicatat di buku catatannya sebagai bahan untuk belajar nanti pada saat ibu akan memberikan latihan ataupun ulangan. Baiklah, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan materinya narasumber dalam wawancara. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang telah lalu, sudah mempelajari tentang wawancara. Nah, ada wawancara, ada pewawancara, dan ada juga narasumber. Nah, adapun narasumber ini bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber adalah yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kemudian yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan adalah mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu, masih ingat kata tanyanya? Ya, itu yang pertama adalah apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. Misalnya pertanyaan yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Kemudian baru kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Yang tentunya pertanyaan itu harus dijawab dulu oleh narasumber. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang lebih khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun.
Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara, kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Kita lanjutkan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai yang pertama bahan makanan, kedua bahan obat-obatan, dan yang ketiga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain, yang pertama adalah ayam, dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua adalah kerbau dan sapi yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam juga, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi, maka jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Cara menjaga keseimbangan alam yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ini adalah hewan, semuanya pasti tahu ini adalah ikan. Nah, bagian yang pertama yaitu sisik, berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian badan yang ramping ini memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernapas. Kemudian sirip berfungsi untuk berenang. Kemudian bagian tubuh kucing. Yang pertama adalah telinga, fungsinya untuk mendengar. Kemudian mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, rambut berguna untuk menutupi tubuh, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, kaki sebagai alat penggerak, dan ekor berguna untuk keseimbangan. Nah, demikian tadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.